Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, masih bersama saya Dita Zulaika dalam program kesayangan kita L-Talk, Empowering Life Through Communication. Masih bersama saya juga di sini ada dua finalis, para ahlinya yang akan membahas tentang ilmu komunikasi. Sudah ada Kak Roni Prancis dan juga Kak Doni De Keizer. Tidak hanya dua panelis kita, tapi hari ini sudah datang jauh-jauh pengusaha wanita yang sangat luar biasa sekali menginspirasi saya hari ini. Ada Ibu Cici Rici. Terima kasih banyak Ibu ya atas waktunya. Hari ini kita akan membahas tentang bisnis dan partner. Tetapi di segmen ini ada yang lebih seru lagi. Ilmu komunikasinya, bisnis dan partnernya akan kita gabungkan di dalam segmen kata zodiak. Jadi dari ahlinya Kak Roni akan menilai bagaimana sih CEO tahun ini komunikasi bisnisnya, baiknya zodiak apa atau CEO-nya apa, gimana Kak? Bukan bisnis dan partner, bisnis partner ya sebenarnya. Bisnis partner. Bisnis partner. Jadi kalau misalnya kita melihat nih ya, di dalam namanya CEO itu ada yang disebut dengan namanya Cheong, ada yang disebut dengan namanya hub. Ya, kalau disebut dengan namanya Cheong itu udah pasti tuh akan susah tuh, bertengkar mulu ya. Kayak misalnya kucing dan misalnya apa? Sekarang anjing sama kucing udah enggak, mereka bersahabat. Makanya tadi udah mau bilang kucing sama kucing, oke sekarang udah enggak. Kucing sama kucing malah lebih sering. Kucing oren sama kucing yang hitam. Iya. Kucing oren sih. Apa tuh? Si oren itu paling sering berantem sama si hitam. Ya, maklum lah ya, ada pakar kucing yang lagi bicara. Jadi itu jadi ada Cheong, ada namanya hub. Hub itu artinya apa? Pas waktu lagi ketemu ada orang langsung merasa, oh kayaknya kita udah bersaudaranya luar biasa ya. Walaupun kadang-kadang misalnya bilang ini lebih kental dibandingkan saudara kandung. Ya, pasti pernah ngerasa dong Dita, ya kan ketemu dengan orang, misalkan ketemu dengan saya, cocok banget. Cocok. Ya kan, misalnya ketemu dengan orang lain, rasanya pengen muntah juga pasti ada. Iya, itu pasti ada pas pertama. Tadi Dita jadi kantong plastik loh waktu dulu. Itu kenapa coba? Itu di sana ya. Di sini udah berbeda lagi. Nah, jadi kalau bisa kita bilang nih, ada nih sio-sio di antara semua 12 sio mempunyai pasangan ya? Semua punya pasangan. Ya kan? Jadi Anda jangan bersedih sahabat Eljon ya, jadi bilang, wah saya sionya ini, saya mungkin saya nggak punya pasangan. Enggak, Anda punya pasangan. Tetapi yang menjadikan diri Anda merasa tidak punya pasangan adalah diri Anda sendiri. Sebenarnya Anda sudah ada. Misalkan dalam contoh, bisnis kan? Dalam bisnis ya kan. Misalnya contoh ya, kalau misalkan yang pertama kita disebut dengan namanya hub ya, itu yang first layernya. Yang kedua, jadi kalau misalnya dia tidak langsung cocok, tetapi ada namanya kolaborasi yang cocok. Ya, itu second layernya. Enggak, itu hubnya yang kedua, yang second layernya. Jadi membutuhkan dari gabungan beberapa sio. Nah, kita membutuhkan yang pertama di awal dulu ya. Yang cocoknya misalkan Dita adalah sionya sio macan. Apa yang paling cocok dengan sio macan sebenarnya? Ya, itu adalah sio babi. Karena macan suka makan babi nggak sih? Enggak juga ya. Kalau di hutan. Ya, kalau di hutan enggak apa-apa. Tapi memang yang cocoknya adalah sio babi. Jadi kalau ketemu orang sio babi rasanya langsung kayak connect gitu kan. Chemistry-nya langsung dapat gitu ya. Padahal kalau hub itu kan ini cicak. Langsung ditangkap. Iya. Ada nyamuk. Iya. Nah, kalau misalnya dari orang-orang bersio naga itu cocoknya sama yang mana? Orang sio naga itu sebenarnya cocok dengan orang bersio ayam. Paling cocoknya. Cocok dalam hal apa dong ya? Orang misalnya sio naga itu kan suka berbicara idealisme. Orang yang bersio ayam itu suka berbicara. Ya kan? Cocok sama-sama saling bicara walaupun kadang-kadang siapa yang denger? Iya, merasa cocok. Oh, ini orang bisa ngomong ya. Saya juga ngomong. Cocok, tapi belum tentu nyambung kan? Nggak nyambung aja ngomong terus ya. Iya, ngomong terus. Jadi orang luar gila nih, hebat. Padahal mereka sendiri juga mikir, connect-nya di mana? Iya. Itu dia. Nah, orang-orang bersio tikus pasti nanya kan dari tadi kan? Oh enggak. Nunggu justru. Oh nunggu. Iya. Cocoknya dengan orang-orang bersio kambing. Sorry. Cocok dengan orang bersio ini, sio kerbau. Kerbau. Ada kerbau di sini? Ada Kak itu tadi. Udah pulang. Itu. Oh, yang tadi yang pertama yang di Anton Pradana. Oh, yang ini saudaranya Pak. Iya, itu orang bersio kerbau. Dia akan merasa cocok di sini. Tadi udah sempat kenalan belum? Dia kenalan di sini. Oh, dia kenalan di sini. Merasa cocok belum?
Belum. Belum. Kan belum banyak berbicara ya. Iya, Baru iya, ketemu, iya. belum sempat komunikasi. Ya, jadi kalau misalnya kita cerita bisa cocok atau tidak cocok, orang itu kan tadi udah dibilang ya, ini kan bukannya namanya klinik, ya kan? Jadi sebenarnya orang itu tanpa belajar pun dia akan melakukan namanya prejudgment. Nah, prejudgment itu kayak gimana? Misalnya ketemu dengan banyak orang ya, ketemu dengan banyak, misalnya Dita nih ketemu dengan banyaknya laki-laki, nanti bisa nih, nanti suatu saat nanti di dalam otaknya dia langsung mengambil satu kesimpulan. Biasanya kalau orang kayak begini pasti begini, orang kayak gini pasti begini. Nah itu kadang-kadang orang bilangnya itu intuisi atau orang bilang itu insting, padahal tidak gitu loh. Penghakiman. Iya, padahal itu adalah sesuatu data yang dikolek sama dia melalui dari otaknya secara tidak sadar, dia menganggap itu adalah sebuah intuisi. Oh kayak orang ini saya kurang cocok gitu loh. Nah itu jadinya. Padahal belum dicoba. Iya, padahal coba test drive ya. Mengerikan ini ngomong Dita ya. Jadi solusinya apa Pak? Kalau misalnya kita ketemu orang yang kita sendiri udah ngeblok bahwa ini nggak cocok sama gue nih gitu. Nah, ada beberapa, misalkan contoh nih ya, kalau misalnya secara dari show ya, saya dan Dita ini adalah orang yang disebut dengan namanya ciong sebenarnya. Nah, dia kan ciong artinya tidak cocok kan, jadi pas waktu dia ngomong A, mungkin saya nggak bisa ngomong B, atau saya ngomong A, dia berpikir, ah iya masa lu gitu. Tapi mungkin di dalam hati ya kan, ya nggak apa-apa kalau misalnya seandainya di dalam namanya profesionalisme seperti kayak gini, yang penting kita tujuannya sama, kita berbagi peran aja, ya kan itu masih bisa. Nah, tetapi ada second layernya nih, misalnya contoh nih ya, kalau saya di dalam namanya berbisnis, ya Bro Doni tahu banget lah ya, saya itu selalu menghitung tanggal lahirnya. Saya selalu menghitung tanggal lahirnya. Jadi apakah ya bukan numerologi sih, jadi berbeda ya. Jadi memang kita hitung dari tanggal lahirnya, kita melihat orangnya itu akan cocok dengan kita atau tidak, bisa berbagi peran atau tidak, ya kan? Itu yang paling penting sih, bisa berbagi peran atau tidak. Iya, karena kalau misalnya semuanya sama itu akan bermasalah, ya kan? Dan kita, nah satu lagi ya, kenapa saya melihat dari tanggal, bulan, tahun lahirnya dan sekaligus juga dengan jamnya. Nah kita meminjam sama-sama adalah keberuntungan dari masing-masing, ya kan? Kita nggak bisa bilang oke, keberuntungan orang akan sama sepanjang dari awal dari hidupnya sampai dengan akhir dia pasti beruntung terus. Pasti namanya orang punya namanya cobaan, ya kan? Tetapi di saat dia ada namanya cobaan, nah ini ada satu orang yang bisa beruntung nih, kita bisa bantu ngelewatin bersama. Itu cobaan masalah ya. Iya. Kalau cobain, nah masing-masing. makanan. Iya, ya kan? Cobain bukan dong. test drive gitu loh. Ya. Tapi mobil. memang benar sih Pak Roni, kita ini bersosialisasi atau bernetworking atau ada dalam satu kumpulan, pernah ada perasaan yang kok nih orang ke saya kayaknya gini ya gitu. Iya, iya. Kayaknya sesekali kita pernah ngerasain kayak gitu ya. Padahal dia ngomongnya manis ya, dia nggak ngomong bermasalah sebenarnya. Enggak, justru memang karena nggak manis itu, jadi kayak ada sentimen sendiri misalnya. Jadi kitanya juga merasa, kok ini orang kayaknya ke saya gini ya gitu. Nah, itu sesekali dalam satu forum atau satu komunitas tuh kita tuh nggak selalu klub dengan semua yang ada di situ kan. Pasti akan ada perasaan si ini kurang cocok, saya lebih cocoknya sama mingle si ini gitu kan. Ya kalau misalnya kita berbicara namanya sio tikus itu adalah orang yang paling rajin sebenarnya. Ya dia. Rajin apa Pak? Makan. Rajin untuk mencari ya, jadi kalau misalnya kita tahu namanya tikus itu dia nggak pernah berhenti, ya kan dia, ya kan jadi dia nggak akan berarti pernah 24 jam proposal gitu ya. Makanya kalau bisa waktu satu hari 48 jam akan dipakai gitu kan. Berarti tekun dong ya. Ya sangat tekun, maka cocok dengan orang yang bersio kerbau, yang orang suka bekerja keras, bisa ditindas ya. Enggak ya sampai hati, maksudnya dia orang yang mau untuk bekerja keras. Lu hati-hati ngomong, kita lagi kerja sama loh. Kan maksudnya mau dibilang, kan nggak ada yang bersio kerbau ya kan? Iya. Nah, kerbaunya udah pulang soalnya. ada kerbau sudah pulang, udah digiring. Nah, jadi ada satu hal lagi yang di second layernya. Seandainya, saya nggak mendapatkan nih orang-orang bersio kerbau, gimana caranya? Ada second layernya. Jadi kalau misalnya tikus itu bisa berkolaborasi dengan orang-orang bersio naga, dengan orang-orang bersio monyet, itu akan menjadi satu kesatuan, ya. Jadi kayak gimana? Akan lebih tiba-tiba misalkan di dalam namanya klien tiba-tiba menjadi speak up-nya semakin lebih bagus, ya. Karena ternyata membangkitkan unsur itu untuk komunikasinya, ya kan. Nah itu kerjasama yang bagus. Jadi ini second layernya. Jadi bagus nggak nih kalau misalnya kolaborasi? Jadi sebenarnya kalau sama Bu Cici sudah dilihat juga, oh ya cocok, oke. Jadi Mantap, baik, sudah dong, sudah. Jadi tapi sebenarnya gini, kalau di diri saya dalam menjalankan bisnis berpartner dengan berbagai macam lembaga, bukan ngelihat dari CEO-nya sih Pak. Saya jujur bukan yang berhitung dengan CEO atau angka gitu. Yang penting dia ikutin rule yang kita punya, kita berpartner. Nggak apa-apa Bu, itu bagian saya aja Bu, biar ada. Kita berpartner bagi tugas. Misalnya saya selalu tekankan sama para partner saya
skillnya tingkatin aja, fokus di materi masing-masing, biar saya behind the scene-nya saya propose materi ke klien, bikin yang lain-lainnya, ATK-nya, training kit-nya segala macam itu saya yang support, tapi saya minta trainer-trainer saya tingkatin aja skillnya sampai dengan dapat laporan evaluasinya yang kita dapat dari klien tuh bagus. Itu sih itu lebih yang memuaskan saya. Jadi kalau itu si para partner kita ngikutin, itu kayaknya kerjasama kita akan panjang sih. Tapi kalau yang misalnya tadi itu mengeluarkan kata-kata di luar yang udah saya lock gitu, sara atau politik atau apa, atau juga melakukan one prestasi, tiba-tiba dia dealing sendiri harganya, tidak lewat saya, padahal klien saya taunya dia dari manajemen saya, itu kayaknya udah prinsip banget sih, langsung saya out aja gitu. Jadi bukan karena CEO-nya sih. Apa masih nyambung juga ke CEO itu? Ya, saya tidak tahu CEO-nya apa kan kerjasamanya kan. Jadi mesti kadang-kadang dilihat. Jadi kadang-kadang gini loh Dita, saya juga melihat orang ya seperti kayak Bu Cici ya, waktu itu pernah juga. Oh, orang ini sebenarnya tidak cocok. Saya udah hitung-hitung tidak cocok. Tapi saya mencari tengahnya tuh siapa, ya kan? Dan memang ternyata seiring dengan waktu yang sudah dihitung, memang tidak cocok ya tidak cocok. Nah, pertanyaan begini, apakah itu mutlak? Ya kan harusnya sahabat Eljon ya, yang di rumah juga harusnya bisa istilahnya lebih kritis. Apakah hitung-hitungan itu pasti akan mutlak? Apakah itu akan menentukan yang disebut dengan namanya nasib? Karena ada perbedaan antara takdir dengan namanya nasib, ya kan? Kalau misalnya disebut dengan namanya takdir, udah dari sononya. Yang kita baca adalah takdirnya dia. Ketika dia mau berubah, berarti itu adalah nasibnya. Nah, kenapa ini pembacaan ini adalah sesuatu yang bagus? Agar kita tahu dan bisa merubah nasib kita, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tahu, oh ke depan sama dia tidak bagus, apa yang harus kita jaga? Kalau seandainya kita tetap mau berkolaborasi dengan dia. Nah, itu yang harus kita sama-sama lakukan, namanya optimalisasi bahasanya. Nah, itu. Jadi memang kadang-kadang misalnya seperti ini, saya sama Dita mau dibilang cocok atau tidak cocok tergantung ya. Tadi Dita bilang dia lahir di bulan Agustus tanggal 28. Oh, jadi kesebar semua ya. Siapa tahu mau Iya. Tetapi yang bisa dilihat dari sini, jadi gini, kadang-kadang orang selalu merasa itu dari tahun lahirnya doang aja. Enggak, kita harus baca seluruhnya secara holistik. Jadi sebenarnya Dita dengan saya, walaupun ya, kalau misalnya kita secara sosialisasi, networking ya kan, bareng-bareng, temannya Dita nggak bakal bisa nyampur sama saya, temannya Dita. Iya kan? Temennya aku. Iya. Iyalah. Iya. Masa temennya Dita om-om? Iya. Kan gue nggak gitu muda suka. semua. Maksudnya temennya Ditanya om-om dong. Ya kan? Nah, tetapi siapa tahu punya sugar daddy. Kan. Daddy Tropicana. Iya. Tetapi di dalam hubungan yang lain. Jadi orang itu bisa cocok macam-macam nih ya. Secara dari networking, mungkin sosialnya kita tidak cocok. Tetapi di dalam bisnis cocok sebenarnya. Iya. Jadi kita itu harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang gitu loh. Peluang-peluangnya ada di mana. Iya kan? Dan masih mau nggak saya ini berhubungan dengan Dita? Kalau saya masih mau, apa yang harus saya jaga? Nah, itu yang kita pelajari. Resiko-resikonya berarti Mbak dari nomor-nomor ini bisa mengurangi resikonya nanti ke depannya. Iya. Betul. Jadi kalau misalnya tadi ini bicara tentang namanya yang hub dan ciong misalnya, langsung aja saya buka misalnya di sini ya. Jadi kalau orang-orang bersio tikus itu paling cocoknya dengan siapa? Orang-orang bersio kerbau yang secara alamiah, iya kan? Orang-orang yang misalnya tadi sio macan akan sangat cocok dengan orang-orang bersio babi, ya kan? Orang-orang sio naga akan cocok dengan orang-orang bersio ayam, orang-orang yang sio kelinci akan cocok dengan orang bersio anjing. Orang sio monyet cocok dengan orang yang bersio ular. Sama-sama memanfaatkan akalnya, ya kan? Orang-orang sio kambing cocok dengan orang-orang bersio kuda. Nah, seperti itu. Tapi kita harus bisa sama-sama melihat ya tujuan dari kita kolaborasi dulu dan bagaimana cara kita menjaganya. Nah, itulah baru terjadi kolaborasi secara sempurna. Sudah cocok jadi motivator atau inspirator? Super sekali. Jangan cuman gara-gara zodiak ini kayak mau temenannya kayak macan, mau temenannya sama sio babi aja, nggak mau temenan sama yang lain. Iya, sio macan mau berkumpul cuma sama sio macan aja, gue sekawanan gitu kan. Ya nggak bisa gitu juga, ya kan. Nanti berbagi panggungnya susah loh. Yang disebut sekawan itu burung deh. Oh iya. Bukan macan. Kalau macan segerombolan ya. Segerombolan. Itu serigala kayaknya. Serigala ya. Iya.
Terakhir nih Kak Roni, zodiak apa, sio apa yang beruntung dan tidak beruntung? Nah, kalau misalnya untuk jangan dibilang tidak beruntung ya, yang kurang beruntung atau belum. Ya, jadi kalau misalnya yang dibilang beruntung di dalam tahun ini, sekali lagi saya bilang, karena tahun ini adalah tahun kelinci, berarti yang beruntung adalah tahun kelinci. Orang-orang bersio kelinci. Saya. Tadi tikus ya. Jangan lupa. Iya. Lupa bersio sendiri. Ibu ini sio apa sebenarnya? Ya kan. Jadi, nah yang kedua, jadi kalau kita bilang di dalam ilmu metafisika itu disebut sebagai namanya Grand Duke, orang yang jenderal utamanya. Ya kan? Nah, siapa yang mendapatkan keberuntungan keduanya? Jadi orang yang paling disayang dengan si jenderal. Siapa? Gitu. Yaitu adalah orang sio anjing. Sio Oh. anjing yang paling disayang sama dia. Jadi orang-orang yang bersio anjing, Anda mendapatkan kesempatan untuk di tahun ini Anda bisa mendapatkan spotlight tuh. Ya kan? Iya, sio kelinci dengan orang-orang yang bersio anjing. Tapi bukan berarti orang-orang sio macan tidak ada hokinya, ada hokinya. Cuman memang masa Anda sudah lewat ya, sisa-sisanya ya. Aku baru alhamdulillah loh Kak. Iya, iya. Baru dia naik kita jatuhkan. Biar belajar namanya roller coaster kehidupan ya. Apa yang diuji banget Kak ya. Khusus di sini ya. Kalau berarti yang Kenapa? belum beruntung dan kurang beruntung. Enggak. Yang kurang beruntung. Misalnya yang kurang beruntung itu kalau misalnya di dalam tahun ini adalah orang-orang bersio ayam, ya kan? Misalnya Anda udah capek-capek kok Anda merasa kok kurang dihargai atau seperti apa, harusnya saya bisa dapat lebih nih, saya melakukan ini, tapi kok hasilnya berkurang. Karena saat ini adalah saat seperti orang lagi diuji, ya kan? Kalau namanya orang lagi diuji pas waktu lagi sidang, waktu lagi apa kan orang mesti ngomong hati-hati ya. Maka jaga ya, yang apa yang dilakukan orang-orang bersio ayam, dia jaga apa yang sudah dia dapatkan. Ya, jangan sampai dia cawe-cawe ke tempat yang lain, melakukan sesuatu yang beresiko ya, malah yang akhirnya ujungnya menjatuhkan dia. Justru tahun ini adalah tahun Anda untuk bisa berjaga-jaga dan berwaspadalah. Itu ayam loh. Sementara naga paling cocok sama ayam. Waduh. Untung Anda tidak bergaul dengan ayam. Iya. Waspadalah. Kata Bang Napi kan. Waspadalah. Terima kasih banyak Kak Roni ya, sedikit banyaknya ternyata. Oh, udah disuruh pulang. Sudah habis segmennya. sudah. Segmen Habis ini berikutnya. diem ya. Iya, oke. Sudah habis segmen dari kata zodiak Kak ya. Terima kasih Kak ya sudah hadir hari ini dan sudah menjelaskan. Khusus secara halus. Ternyata masih ada juga ya hubungan antara dari sio zodiak tersebut dengan cara kita memilih bisnis, cara kita memilih partner bisnis juga ya, dan bagaimana cara kita mengurangi resiko-resiko ke depannya. Sangat menarik sekali sahabat Eljan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan L-Talk, Empowering Life Through Communication. Halo, saya Latanya Alisa, Putri Pariwisata Indonesia DKI Jakarta 1. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih.